baby. Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita punya Fortuner head-on, tapi nggak kelihatan head-on. Kenapa? Ada beberapa parts yang mungkin nggak bisa lu beli, apalagi kalau lu di luar Jakarta. Oke, ini adalah Toyota Fortuner VRZ 2018. Gue cerita sedikit tentang latar belakang yang punya sebelumnya. Yang punya sebelumnya agak sedikit sakit kalau punya mobil ya. Dan dia kebetulan kemarin meminang Fortuner 2,4 GR 2021-nya punya Johnny yang warna silver. Dan ini mobil dulu dibeli sama dia tahun lalu, itu di kilometer kisaran 72.000 atau 71.000. Nah, sekarang posisinya kilometer 83.000, tapi sudah hampir 9 digit modifikasi yang dilakukan oleh beliau, Bapak F ya. Jadi kalau kita lihat si doi ini lumayan OCD orangnya. Jadi kalau kita telisik-telisik barang-barang yang dipasang dan dimodifikasi ini untuk kenyamanan dan juga untuk keproperan mobil ini. Ya, walaupun memang punya Kenny 2022, tapi kalau dari segi mulus, ini lebih mulus. Ya, iya. Jadi kalau yang ini comfort, yang itu kelihatan comfort gitu. Jadi kurang lebih seperti itu analoginya ya. Nah, kalau kita lihat kan sama-sama nggak ada body kit, ya kan? Gitu kan? Ya, tapi ya gimana ya? Namanya orang kan gitu ya, Kak. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau kita ngelihat, ini mobil sudah di facelift kit, mulai dari headlamp depan, grill depan, bumper, fog lamp, semuanya facelift di Eurohouse Custom. Ya, jadi kalau misalkan kalian pengen facelift, datang aja langsung ke Eurohouse Custom, punya Fortuner 2016 sampai 2020, itu kalian bisa melakukan facelift seperti ini. Nah, setelah melakukan facelift, doi juga melakukan delete chrome menggunakan warna black glossy. Jadi kalau gue secara pribadi, mobil ini sebenarnya yang kurang hanya body kit GR saja. Oke, lanjut. Setelah dia pasang facelift, nggak lama setelah dia pasang facelift, omnya langsung bawa ke bengkel langganan dia untuk melakukan PPF. PPF itu apa sih, John? Sebenarnya Paint Protection Film. Gue sangat nggak setuju sekali kalau teman-teman di modifikasi ini punya mobil Fortuner melakukan PPF. Kenapa, Om? Susah ya, John? Kalau bukan, mahal, John. Iya, lu punya mobil. Ya kan? Tapi apa daya kalau memang orangnya cukup OCD ya kan. Ya, jadi akhirnya melakukan PPF, dan PPF biasanya kalau di Fortuner itu hanya di bagian mukanya aja nih, front. Nah, jadi kita kalau PPF itu dia bisa ngecer, lu bisa kap mesin aja kalau lu takut kena stone chip atau sama bumper, sama grill, sama fender kiri kanan, tapi tidak untuk Fortunernya Bapak Fir Pip ya kan. Nah, kalau yang ini kap mesin semua full sampai ke atap, tulang tengah, pintu, fender, jadi ini semuanya full udah PPF. Nah, jadi sebelum di PPF pun dia coating, John, Divine Gloss, John. Sakit ya? Udah rata kanan. Sakit udah sakit tuh pokoknya ya kan. Gue bilang ini 2018, tapi kalau kita ngelihat modifikasinya udah banyak banget, John. Asli. Nah, terus kalau kita ngelihat nih ada biji biru di depan nih, John. Ini bukan batu akik. Anjay. Ini bukan apa namanya, batu apa namanya, batu akik yang biru namanya apa sih? Apa, bacan? Bacan, bukan, John. Bukan. Jadi lampu dia sudah diganti menggunakan Osram, dan Osram ini yang memang PNP untuk khusus lampu low beam dan high beamnya Fortuner. Nah, jadi kalau kita ngelihat ini low beamnya ada di bunderan yang besar ini proyektornya, dan yang kecil ini untuk diposisikan sebagai high beam mobil. Ya, jadi lumayan terang juga nih, kita coba nyalain. Nah, ini dia lampunya nih.
Iya, keren ya. Oke, lanjut di bagian mobilnya juga di bagian mesin ini belum diapa-apain sih. Cuman di remap aja sama doi. Tapi yang bikin spesial, kalau teman-teman tahu di Jakarta Barat, mungkin anak-anak lama ya yang masih kenal yang namanya Asia Afrika zaman dulu, atau enggak mungkin yang orang-orang masih kenal balapan di Ancol tuh Om. Nah, pasti tahu sama salah satu tokoh modifikasi ini. Ya dulu itu bengkelnya ada di Meruya, sekarang ada di Kavling DKI. Itu kalau nggak salah namanya Wins, kalau nggak salah Om Heru. Nah itu dia biasanya bengkel untuk tuning mobil dan juga untuk ngentengin setir. Dia salah satu bengkel yang bisa bikin setir mobil apapun bisa jadi lebih enteng, even itu mobil Eropa, even itu mobil Jepang, dan itu harganya terbilang cukup mahal. Jadi prosesinya mungkin sekitar 5-6 hari. Gua nggak tahu diapain, pokoknya lu pulang mobil lu pakai satu jari bisa. Iya. Tapi kalau misalkan speed tinggi, setirnya tuh tetap diem. Bingung nggak lu? Hebat. Wuh, gile John. Nah, jadi kalau dari mesin cuman itu aja yang dirubah. Lalu anjing mesinnya bersih juga ya, padahal belum gua apa-apain loh nih John. Kelihatan John orangnya OCD. Iya John. Iya. Ini mobil cuma di remap aja. Untuk knalpot semuanya masih full standar, hanya kaki-kaki saja yang sudah di-upgrade menggunakan Bilstein. Nah, Bilstein ini shock breaker yang menurut gua punya love and hate relationship sama SUV leather frame. Ada yang suka karakter keras dari Bilstein, ada juga yang nggak suka sama karakter keras dari Bilstein. Jadi kalian tentuin aja, kalau kalian nggak mau pakai Bilsteinnya nggak apa-apa, nanti kita copot. Tapi kalau gue bilang sih sayang ya, udah keren begini ya kan, shocknya udah Bilstein, keren lagi dari belakang. Lalu untuk mobil ini juga sudah dilengkapi dengan anti limbung dari Eurohouse Custom di bagian belakang. Peredam pintu full. 1, 2, 3, 4. Fender 5, 6. Full, udah ya. Terus head unitnya, iya kita tahu Fortuner 2016-17 mempunyai default head unit berbeda, 18, 19, 20 punya head unit berbeda, dan semenjak 2020 ke atas baru bisa melakukan Android Auto dan juga Apple CarPlay konektivitasnya. Tapi ini sudah diganti menggunakan merek Avante. Dikasih juga dari si omnya ya, nggak dilepas nih. Ntar kita coba juga karena kita penasaran sekali seenteng apa setir mobil Fortuner VRZ. Karena biasanya kalau we talk about Innova Reborn, Fortuner VRZ, itu setirnya parah John. Asli. Udah kayak Mercy John. Hah? Udah kayak Mercy tadi gue cobain. Kayak M400 kemarin ya, gila ya. Banget. Iya, jadi kalau om di Wins itu memang dari dulu bisa begitu. Tapi omnya itu cukup antik om. Lu ke sana lu nggak bisa kalau lu nggak telepon dulu, atau lu kenal, atau lu punya teman yang sering ke sana gitu loh. Iya karena omnya setahu gue memang nggak buka bengkel buat umum gitu loh. Oke, lanjut di bagian belakang. Stop lampnya ini gue pakai stop lamp original. Dulu omnya pakai stop lamp ori, jadi otomatis sennya juga biasa ya, nggak running light. Terus ininya juga sudah dicat menggunakan warna black glossy. Sudah full peredam. Karpetnya juga sudah menggunakan comfort, warna coklat, senada sama warna joknya. Oke, interiornya bersih, John. Ini sih yang dapat hoki, John. Pasti, John. Pasti. Pasti, Johnny. Ini bekas obat poles doang nih, Om. Tapi ini PPF-nya rapi nih, sampai sini nih. Tuh. Kelihatan ya. Ini PPF full sampai sini. Pantesan bening banget ini mobil. Ini juga di PPF nih. Tuh, sampai sini nih. Ini di PPF, 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 PPF. Makanya gue bilang orang sakit. Kalau gue sih punya Fortuner, ogah gue PPF ya kan. Soalnya dapat endorse ya. PPF berapa duit, John? Jadi gini, kita bicara tentang PPF. Enggak, kalau PPF itu ada range-nya. Ada yang 10 juta ada, yang 18 juta ada, yang 60 juta ada. Tergantung aplikatornya sama tergantung bahannya. Dan menurut gua PPF itu baru bisa kelihatan bagus kayak gini nih contohnya nih Om. Setelah udah beberapa bulan, mobil ini kena oksidasi matahari, kena hujan, lembab, lain-lain. Kan ada kan masanya di mana mobil itu habis kena hujan gede, tiba-tiba panas terik. Ya. Nah, itu biasanya tuh udah mulai pada ngangkat-ngangkat, pinggir-pinggirnya udah pada bangun. Terlebih apalagi di kap mesin, lagi hujan, panas gitu ya kan. Nah, itu kap mesinnya biasanya pada bubbling. Bubbling dan akhirnya ngelotok. Kalau udah lewat 3 bulan, PPF bagus, oke, top. Udah gitu misalkan lu udah lewat 1 tahun, 2 tahun, bahan itu begitu lu cabut dari mobil tidak meninggalkan bekas dan lem yang nempel di mobil tuh minim, itu artinya bahannya top. Gitu kurang lebihnya ya.
Yuk, let's go. Kita cobain si Fortuner PRZ. Oke, Johnny. Kita nyalain dulu. Nah, ini head unitnya interface-nya seperti ini nih. Nih. Harusnya sih bisa Android Auto dan Apple CarPlay ya, harusnya ya. Gue juga lupa, cuman ini dia sudah bisa tethering hotspot. Dia nggak mungkin sih beli barang murah, Om. Iya. Gue nggak bawa HP sih, HP gue di dalam. Oke, lanjut untuk setir. Anjing steril itu. Ini ya guys. Iya, kayak Mercy bener. Lebih enteng dari Mercy Johnny. Iya. Kita pakai dulu seat beltnya. Ini sih mobil 80.000 kayak kilometer 20.000 cuy. Jalan. Asik ya? Tuh. Gila. Tapi effortless setirnya sekali. nggak goyang-goyang banget gitu loh, Iya. bukan yang sampai tuh. Ini kalau orang yang nggak biasa sih kaget. Nih ya. Tuh. Gila. Dia masih balik. Ah, Walaupun dia enteng, dia tetap punya sifat-sifat alami power steering pada umumnya gitu loh. Ada kan memang maksudnya yang ternyata dientengin tapi turns out itu enggak. balik lah apa. Ya. Ah. Tapi kalau ini tuh walaupun begini tuh Normal. normal gitu loh. Lu putar segini masih beloknya masih normal. Ada kan yang wut gitu langsung gitu, enggak, ini masih aman, normal. Jadi kalau VRZ sebenarnya dalamnya ya kurang lebih sama lah ya. Cuman gue senang aja untuk menjelaskan dan mengapresiasi apa yang sudah dipasang sama si Om gitu ya kan. Jadi kalau teman-teman tahu mobil apa yang dia ganti setelah ini itu Fortuner VRZ yang kemarin pasang BFG Om, silver. Tuh, setirnya masih balik cuy. Ini udah sama sekali nggak ada limbungnya John kalau gue bilang. Hah? Iya, memang Iya. shock breaker Bilstein enak nih John. Iya. Tapi itu karakter shock breaker itu unik. Dan memang preferensi setiap orang tuh memang beda-beda sensitivitas sama terhadap guncangan, sensitivitas terhadap body roll mobil. Jadi makanya gue bilang shock breaker itu cocok-cocokan sama pengemudi. Kalau pengemudinya itu demen yang keras, ya mereka demen-demen aja. Makanya yang kita bilang ketika seseorang itu biasanya mungkin naik Mercy E-Class seumur hidupnya, begitu naik Fortuner dia akan kaget. Ya kan? Kayak ada temen gue si Jose ya Om, temen gue. Belagu banget. Dia biasanya memang naik mobil Eropa lah ya. Jelek-jelek dia biasanya naik RX 200 gitu kan, Lexus. Naik Fortuner saya dia ngomong, bro bentar gue mesti berhenti dulu abis pinjam mobil di tempat gue kan. Perut gue enek, pengen gue pukul ginjalnya, lo tau gak lo ya gak? Tapi ya itu dia Om yang gue bilang, ada orang yang memang udah terbiasa naik mobil Eropa yang dimana ibaratnya nih Om, as rodanya dia atau mungkin shock breaker dia itu kan banyak penopangnya tuh. Iya. Tapi kan kalau mobil Jepang udah satu, brak shock breaker. Iya. Link stabil udah. Kalau Eropa kan makanya lu lihat kalau lu benerin kaki-kaki mobil Eropa tuh lebih kompleks. Iya. Ya, battingannya ini menurut gua ini cukup keras. Tapi ya masih oke sih. Wah, ini kalau keluar kota enak nih John, setirnya John. Tarikannya juga cukup oke. Ini kemarin remap di Euros Custom. Oke. Terbalik dulu cuy. Sedap. Anjay. Yain. Enak banget ya. Hah? Enak ya nih. Gue baru sekali nih ngeliatnya kayak gini nih. Apanya? Setirnya? Setir seenteng ini di Fortuner. Ya, John. Lo kalau udah punya duit, Om, lo bisa ngapain aja, Iya bener sih. gak? Tapi itu, kadang-kadang lo modif, misalkan gini Om, ini mobil misalkan habis gocap atau 80 juta ya, sama orang yang modifnya 80 jutanya contoh, beli barang-barang yang gak genah dah, ya kan? Contohnya misalkan, ya apalah gitu ya kan, akan lebih baik kayak gini. Tapi di mata orang itu, modif begini, ih apaan kagak ada yang kelihatan Iya, gitu beda loh. selera sih, Money cannot buy taste gitu ya kan.
Tapi kalau menurut gua ya selera-selera yang begini sih bisa diterima lebih banyak orang gitu loh. Ini kan sebenarnya buat nyaman kayak gini nih. Ini kalau bini lo ngoceh, lo pengen beli Fortuner, lo ajak dia naik ini, John. Mau ngoceh apa lo setir berat ya aja. Keren ya setirnya ini kan. Udah gitu memang sudah menjadi rahasia umum lo naik Fortuner tuh lo lebih pede di jalan, John. Iya, walaupun sebenarnya notabene ketika orang naik Fortuner tuh dinilainya arogansinya lebih tinggi dibandingkan dengan mobil-mobil lain. Seperti halnya kita lihat yang bawa-bawa NMAX yang modifnya tuh pakai apa namanya? Ya gitu dah, NMAX, XMAX ya kan? Apa namanya? Pokoknya motor-motor gede gitu, yang jaketnya kulit. Aduh, udah kayak punya jalan Joni. Ya nggak masalah sih sebenarnya kan Om. Itu kan gayanya orang kayak gue gini ngomongin gini, gayanya gue gitu ya nggak? Nggak masalah John, aman. Oke, sekarang kita pulang, kita mau nge-review mobil para fuckboy Jakarta. Ini adalah BMW F30 320i Luxury 2014. Gila, ganteng John. Hah? Ganteng. Ganteng ya? Tadi pas dapat gambarnya momennya pas di waktu yang bagus ya? Iya. Nah, jadinya dapetnya cocok ya? Yoi. Oke, kita review karena ini mobil dari baru datang dari dealer sampai hari ini tuh gue yang ngurus mobilnya. Nah, jadi memang punya salah satu sahabat baik gue juga, cewek, dan dia juga pakai mobil ini tuh dari baru, dari nggak ngerti apa-apa, zamannya masih di Jakarta, sekarang dijual. Oke, terima kasih buat semua teman-teman Joni yang udah nonton. Terus kalau misalkan kalian dari luar kota pengen bikin steering kayak gini, nggak ada masalah, bisa bawa aja ke Eurohouse. Nanti gue coba ngomong sama bengkelnya. Mantap. Tapi kalau mau langsung ke sono, silakan. Kalau gue nggak salah ingat, carinya tuh Wins. Cuman setahu gue sih ya lu harus WA dulu atau lu mungkin janjian dulu nanya. Ini sih dulu ya, tahun lalu tuh gue pernah nanya Om, dia udah nggak mau ngerjain lagi ini nih karena apa? Lama ngerjainnya. Cuman nggak tahu sekarang ya, mudah-mudahan sih masih bisa gitu ya kan. Terus juga memang nggak semua orang mau bayar segitu untuk sekedar ngentengin setir. Oke, terima kasih semua teman-teman semua. Joni my friend, bye bye.